Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Elta Andea. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang agresi militer Belanda I. Baiklah, jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Agresi militer Belanda I. Operasi produk atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I merupakan operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Sejarah agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I direncanakan oleh Van Mock. Dia merencanakan negara-negara bonek dan ingin mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak Belanda melanggar perundingan Linggarjati yang telah disepakati sebelumnya. Bahkan mereka menyobek kertas perjanjian tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer pertama dengan target utama kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Pasukan TNI tidak pernah menyangka akan terjadinya agresi militer Belanda I. Tidak siap untuk menghadang serangan yang datangnya secara tiba-tiba. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan TNI tercerai-berai. Dalam keadaan seperti itu, pasukan TNI berusaha untuk menjalin koordinasi antar satuan dan membangun daerah pertahanan baru. Pasukan TNI melancarkan taktik gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada pada kota-kota besar dan jalan-jalan raya. Sedangkan di luar kota, kekuasaan berada di tangan pasukan TNI. Agresi militer Belanda I menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia internasional. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian dari kedua belah pihak yang mulai berlaku tanggal 4 Agustus 1947. Untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata tersebut, maka dibentuk suatu komisi konsuler yang anggotanya ialah konsul jenderal yang berada di Indonesia. Latar belakang agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Penyebab terjadinya agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya lepas dari Belanda. Tujuan agresi militer Belanda I ada 3. Yang pertama dalam bidang politik, yang kedua dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga dalam bidang militer. Yang pertama yaitu dalam bidang politik, bertujuan untuk mengepung wilayah ibu kota Republik Indonesia dan menghilangkan de facto Republik Indonesia dengan menghapus RI dari peta. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi, menguasai daerah penting meliputi Jawa Timur dan Jawa Barat yang merupakan penghasil pangan serta daerah Sumatera yang dapat menghasilkan pertambangan dan perkebunan. Dalam bidang militer yaitu menghapus TNI atau TKR yang sudah ada di Indonesia. Kronologi agresi militer Belanda I. Gubernur Jenderal Van Mock mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda I lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer Belanda I dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera.
Di Jawa Tengah mereka memfokuskan di daerah pantai utara. Di Jawa Timur mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur mereka menguasai daerah perkebunan tembakau. Dampak agresi militer Belanda I bagi bangsa Indonesia. Dampak yang diperoleh bangsa Indonesia akibat agresi militer Belanda I oleh pihak Belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Meski PBB telah turut membantu mengatasi agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia dengan diadakan penghentian tembak-menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer Belanda langsung terhenti. Mereka terus-menerus mengadakan gerakan-gerakan pembersihan untuk mengamankan daerah-daerah yang telah didudukinya. Dalam gerakan pembersihan ini sering pula terjadi tindakan kejam oleh pasukan Belanda, terutama di daerah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak dapat dikuasai seperti daerah sekitar Karawang, Bekasi. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda I. Yang pertama, keampuhan strategi diplomasi, dan yang kedua, perundingan Renville. Yang pertama yaitu keampuhan strategi diplomasi. Harus diakui TNI mengalami pukulan berat saat agresi militer Belanda I itu. Akan tetapi, kekalahan itu tidak menyurutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika itulah perjuangan diplomasi memegang peranan penting. Tanpa kenal lelah, para tokoh Indonesia di luar negeri membela kepentingan Indonesia. Mereka berusaha menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan mampu merdeka dan berdaulat. Keberhasilan perjuangan diplomasi terbukti dan munculnya reaksi keras terhadap tindakan agresi militer Belanda. India dan Australia mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat menyerukan agar Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan. Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Di tengah reaksi dunia internasional, pada tanggal 3 Agustus 1947 Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak-menembak. Yang kedua yaitu perundingan Renville. Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Office. Komite itu kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara atau KTN. Anggota KTN terdiri atas wakil Australia Richard Peavy, wakil Belgia Paul van Zeeland, dan wakil Amerika Serikat Sanggahan. Terpilihnya Australia dalam KTN merupakan permintaan pihak Indonesia, sedangkan terpilihnya Belgia merupakan permintaan pihak Belanda. Kemudian Australia dan Belgia menentukan anggota KTN 3 yaitu Amerika Serikat. Tugas pokok KTN yaitu mencari penyelesaian damai terhadap masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Hasil perundingan Renville yaitu penghentian tembak-menembak. Daerah di belakang garis Panmok harus dikosongkan dari pasukan RI. Belanda bebas membantu negara-negara federal di daerah yang didudukinya dengan melalui plebissit terlebih dahulu. Dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan kerajaan Belanda. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai agresi militer Belanda I. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.